Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Hari ini kita akan memulai ibadah online-nya. Pastikan teman-teman sudah mandi, sudah makan, dan duduk dengan baik dan juga berpakaian yang rapi ya teman-teman. Karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebelum memulai ibadah, kita harus berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk bertemu denganmu dan kami sudah siap untuk memujimu dan menyembahmu dan bimbingnya kakak-kakak kami supaya mereka tidak lelah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakak-kakak, yuk kita mulai. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom Basuka. Apa kabarnya nih? Luar biasa pastinya. Teman-teman, siapa yang hari ini bersemangat untuk beribadah? Saya. Kita cek dulu semangatnya teman-teman dari rumah nih. Oke Kak Alin, ayo semuanya jongkok. Jongkok semuanya. Mau jatuh sampai. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Teman-teman, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Saya. Yang sayang sama Tuhan Yesus, yuk kita nyanyikan lagu ini. Berpasang-pasangan ya? Iya Kak. Berdua-dua. Ajak papa mama. Katakan sama-sama. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about this. Deep down, down. Deep down in my heart. Talk about this. Semua semangat kan di rumah kan? Iya Kak, semangat banget. dong. Siapa tadi di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Aku Kak. Yang mengasihi bilang yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau memikirkan apa yang mulia, apa yang manis, apa yang sedap didengar. Dan kita mau lakukan firman Tuhan. Yuk sama-sama tepuk tangan lagi yuk. Pasukan tahu lagu ini ya? Pakai gerakan ya? Sama-sama nyanyikan bersama-sama.
benar, semua yang mulia, semua yang adil. Pikirkan semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar. Pikirkan semua. Sukacita dalamku, hilangkan desaku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaiku sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Kita nyanyiin lagi ya, dari awal ya. Semua hafal gerakannya kan? Yang hafal katakan yeah. Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil. Semua yang adil. Apa? Pikirkan semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar. Sedang didengar. Pikirkan semua. Ayo lompat. Sukacita dalamku, hilangkan dosaku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Lompat lagi ya. Sukacita dalamku, hilangkan dosaku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber Kuatku, damaimu sertaku. dengan haleluya. Haleluya. Terpujilah Allahku. Haleluya, terpujilah Allahku. Ayo angkat tanganmu. Haleluya, terpujilah Allahku. Wow, semuanya tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Sekarang pasukan di rumah, mari angkat tanganmu sama-sama. Tutup matamu. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Amin. Kasih Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Angkat tanganmu, tutup matamu. Katakan, sukacita dalammu, hilangkan Dosaku. ya Tuhan, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu Damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Ayo angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sukacita penuh, hilangkan dosaku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Haleluya, terpujilah Allahku.
Benar pasukan, Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah perlindungan kita. Dan saat ini Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang mau punya karakter yang seperti Tuhan Yesus. Saat ini ayo angkat tanganmu. Tuhan mencari anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang mau melakukan apa yang Tuhan suka, yang mau melakukan apa yang Tuhan ingini, seperti yang Tuhan firmankan. Sekarang tutup matamu, buka tanganmu. Ya Tuhan Yesus, biar kami anak-anak itu ya Tuhan. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Katakan lagi, pikiranku, pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, Pikiranku, ya, ucapanku, ayo senangkan Tuhan, perbuatanku, senangkan Tuhan, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Ayo senangkan Dia saat ini dengan nyanyian untuk Tuhan. Ayo senangkan apa yang kau pikirkan tentang Tuhan, apa yang ada di hatimu tentang Tuhan. Ayo nyanyikan lewat penyembahanmu. Haleluya, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Engkau baik, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kau yang termulia. Haleluya, ayo buka suaramu pasukan, ayo sembah Tuhan. Ayo katakan kata-kata yang manis, kata-kata yang mulia, kata-kata yang manis yang sedap didengar untuk Tuhan kita. Ya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah mulia, katakan Engkau Allah bernyanyi.
Tuhan. Tuhan berkati air, udara, dan tanahnya ya Tuhan, agar selalu bersih ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan, serta staf-staf lainnya ya Tuhan, agar mereka lebih bijaksana lagi ya Tuhan memimpin Indonesia ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia ya Tuhan, jauhkan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19 ya Tuhan, dan kekerasan yang ada dalam Indonesia ya Tuhan, agar cepat berakhir ya Tuhan. Amin. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami ya Tuhan, yang telah merawat dan menjaga kami ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan, dan juga Tuhan berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekarang ayo kita berdoa Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya manis ya Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak yang bercerita dan kami yang mendengar. Semua kami diberkati Tuhan, diubahkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, semuanya katakan amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Tuhan, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, shalom papa mama. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Tadi kita udah muji nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Persiapin pikiran kita, telinga kita, dan hati kita supaya kita fokus ya ke Tuhan aja. Setuju? Setuju. Oke, sekarang yang masih makan, yang masih minum, boleh disingkirin dulu. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Kalau udah, ayo sekarang dibuka Alkitabnya. Di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Keinjil ulangi ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sudah? Kalau sudah boleh ditandain. Nanti setelah ibadah boleh dibaca. Setuju? Setuju, oke. Keinjil mulai ceritanya ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengunjungi kota Betania. Di sana, Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertamu ke rumah Marta. Marta menerima mereka di rumahnya. Tapi Marta nggak sendiri pasukan. Marta punya saudara perempuan. Ada yang tahu gak nih, siapa nama saudara perempuannya Marta? Iya, nama saudara perempuannya Marta, Maria. Saat itu, Tuhan Yesus mengunjungi rumah Marta dan rumah Maria. Biasanya kalau ada tamu, apa yang harus kita lakuin? Apa kalau ada tamu, kita tidur-tiduran? Apa kalau ada tamu, kita malah main game asik-asikan? Rumah masih berantakan, mainan masih berserakan. Enggak kan? Iya, kalau ada tamu, pasti kita langsung beres-beres rumah. Kita langsung persiapin semuanya supaya tamunya nyaman di rumah kita. Kita kasih minum, kita kasih makan. Mungkin kalau ada mainan yang berserakan, kita langsung bersihin. Kita langsung rapihin, supaya tamunya tetap nyaman. Dan sama seperti Marta dan Maria, mereka menerima Tuhan Yesus dengan gembira. Wah pasukan, Marta dan Maria ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat spesial. Dan ya, sebagai tuan rumah yang baik, Marta senang menerima keberadaan Tuhan Yesus. Marta senang Tuhan Yesus hadir di rumahnya. Saat Tuhan Yesus hadir, Marta langsung mempersiapkan semuanya buat Tuhan Yesus. Marta langsung masak, Marta langsung bersih-bersih rumah. Berbeda dengan Maria. Maria juga senang kedatangan Tuhan Yesus. Maria juga gembira. Saking bersemangatnya dan senangnya kedatangan Tuhan Yesus di rumahnya, Maria mengikuti Tuhan Yesus.
Maria mau selalu dekat sama Tuhan Yesus. Maria nggak mau jauh-jauh dari Tuhan Yesus nih pasukan. Kenapa? Karena Maria tahu biasanya kalau mau mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, kalau mau ketemu sama Tuhan Yesus, Maria harus berusaha. Dia harus desak-desakan sama orang. Dia harus berusaha buat ngikutin jalannya Tuhan Yesus. Harus berdiri di tengah kerumunan. Tapi kali ini pasukan, Tuhan Yesus ada di rumahnya. Tuhan Yesus hadir. Dan dia pastinya nggak mau ketinggalan. Maria mau menghabiskan waktunya lebih banyak sama Tuhan Yesus dibanding sibuk sama hal yang lainnya. Sampai-sampai ya pasukan, si Marta ini tuh ngeluh. Si Marta ini tuh ngeluh karena dia ngelihat kelakuannya si Maria. Yang bukannya malah bantuin, dia malah duduk-duduk manis. Malah duduk-duduk manis, ngobrol dan dengerin Tuhan Yesus. Si Marta ini ngomong begini pasukan ke Tuhan Yesus. Mengapa tidak ada seorang pun yang membantuku dalam pelayanan ini? Suruhlah Maria bergabung denganku dan meninggalkan percakapan. Wah, si Marta ini ngeluh kalau si Maria ini gak bantuin dia. Setelah ngomong itu, kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan ya? Apa Tuhan Yesus langsung suruh si Maria untuk bantuin Marta? Enggak pasukan. Tuhan Yesus ngejawab perkataan Marta tadi. Katanya Tuhan Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang diperlu. Ayo bilang bareng sama Kak Angel, hanya satu. Iya, hanya satu yang diperlu. Adalah Maria yang telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadanya pasukan. Wah, Tuhan Yesus ngomong gitu, ternyata Tuhan Yesus maunya Marta itu kayak Maria. Tuhan Yesus maunya si Marta ini juga duduk dekat Tuhan Yesus, dengerin Tuhan Yesus, ngobrol-ngobrol sama Tuhan Yesus pasukan. Bukannya malah asik sama pekerjaan yang lain. Pasukan, dari cerita ini, dari cerita firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita harus memiliki respon yang seperti Maria lakukan. Seperti apa? Yaitu yang suka dekat-dekat sama Tuhan Yesus, duduk di kaki Tuhan Yesus, dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Sama seperti kita juga. Coba sebelumnya Kak Angel mau tanya, tahun 2021 ini tahun apa? Iya, tahun integritas. Di tahun integritas ini, kita sama-sama mau lakuin kehendak Tuhan dengan cara mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kak, gimana caranya? Caranya kita harus kasih waktu kita buat Tuhan Yesus. Kita harus sediain waktu kita lebih banyak buat Tuhan Yesus dibanding yang lainnya. Contohnya pasukan, waktu kita diberi waktu buat main handphone. Yang kita lakuin bukan main game, yang kita lakuin bukan nonton-nonton YouTube yang lagi tren, tapi yang kita lakuin nonton ibadah sekolah minggu, baca Alkitab, baca cerita-cerita Alkitab yang udah banyak bentuk animasinya. Atau mungkin saat kita ada kuota, kita gunain kuota itu buat beribadah, buat ikut IG Live, buat ikut Bible Everyday setiap hari. Atau juga saat kita bangun tidur di pagi hari, apa yang pertama kita cari? Apa pas bangun tidur kita cari handphone, kita langsung bilang, "Pa, Ma, aku lapar nih." Apa kita langsung makan? Enggak. Tapi saat bangun tidur, kita langsung berdoa. Kita langsung cari Tuhan Yesus. Kita bilang, "Selamat pagi Tuhan Yesus." Kita bilang, "Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi." Jadi pasukan, kita harus belajar untuk memilih Tuhan Yesus, untuk selalu mengutamakan Tuhan Yesus di atas segalanya. Mau nyediain waktu kita buat Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Yesus bilang, hanya satu yang diperlu. Hanya satu aja pasukan. Seperti Maria adalah orang yang telah memilih bagian yang terbaik. Maria mau duduk di kaki Tuhan. Maria mau dengerin perkataan Tuhan. Sedangkan Marta sibuk melayani. Prioritas utama kita adalah duduk di kaki Tuhan dan juga bersekutu sama Tuhan Yesus. Pasukan, siapa di sini yang mau punya sikap hati seperti Maria? Yang mau menyediain waktu kita sama Tuhan lebih banyak?
Ayo sekarang tutup matamu, lipat tanganmu pasukan. Ayo ngomong, Tuhan, aku mau punya hati yang menyediakan waktu untuk Engkau. Ayo pasukan bilang, Tuhan, aku mau seperti Maria yang mau dengar-dengaran sama Engkau, yang mau duduk di kaki Engkau pasukan. Ayo pasukan, minta sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, berkati biarlah kami seperti Maria yang punya hati yang mau ngasih waktu kami buat Engkau ya Tuhan. Yang mau nyediain waktu kami lebih banyak untuk Engkau ditimbang hal duniawi yang lainnya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan hari ini dapat tertanam di hati kami dan dapat kami lakukan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu pasukan, Tuhan Yesus memberkati. Pasukan kesayangan Tuhan, yuk sungguh-sungguh sekarang ya. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Kita mau terima berkat nih dari Tuhan. Papa mama yang mendampingi pasukan, taruh tangan papa mama satu di kepalanya pasukan Tuhan. Dan yuk sama-sama angkat tanganmu yang satunya. Ya papa mama ya, yuk sama-sama ya. Tuhan, hamba-Mu mohonkan berkat-Mu turun atas kami semua. Kami sungguh-sungguh Tuhan, kami percaya Kau berkati berlimpah-limpah dan perluas daerah kami. Tangan-Mu menyertai kami, sehingga kesakitan tidak menimpa kami ya Tuhan. Sungguh Engkaulah Tuhan kami yang sayang sama kami. Karena itu hamba-Mu mohonkan berkat-Mu turun atas kami semua. Berkat Abraham, Ishak dan Israel jadi bagian kami. Kami percaya, kami sudah terima berkat dari Bapa kami yang di surga dengan cinta daripada Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah kami Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa lagi. Teman-teman, waktunya kita mengatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan, hari ini kita mau buat kreativitas apa ya? Kira-kira pasukan tahu nggak? Ayo sekarang kita buat kreativitasnya ya. Bahan-bahannya itu adalah kertas yang agak keras ya, terserah mau warna apa aja. Lalu talinya bisa tali apa aja, termasuk pita juga boleh. Spidol, pensil, lem, gunting, kertas origami, dan Kalina pakai piring sebagai cetakannya. Kita mulai ya pasukan. Pertama-tama kita ambil kertas kerasnya, kemudian piringnya kita taruh di atasnya untuk dijiplak. Pasukan boleh pakai piring seperti ini atau apa saja yang berbentuk lingkaran. Nah, setelah dijiplak, kita menggunakan pensil. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu kita gunting.
Setelah digunting, gini jadinya. Sekarang di bagian tengahnya kita mau tulis nama kalian dan kamar. Jadi kita pakai bahasa Inggris ya di sini, atau bisa juga misalnya kamar Lina atau Lina's room. Nih, seperti ini tulisannya. Dan tulisannya juga boleh kalian hias. Tulisannya boleh pakai huruf apa saja sesuai dengan yang kalian mau. Nah, di baliknya kita tulis sedang saat teduh. Nah, seperti ini. Sekarang kita mau hiasin pinggir-pinggirannya dengan potongan kertas origami. Ini origami yang sudah kita potong-potong sebesar ini. Tapi adik-adik, kalau misalnya adik-adik bisa juga pakai stiker, atau adik-adik boleh gambar di pinggir-pinggirnya juga boleh. Tapi saat ini Kalina pakai potongan origaminya. Potongan origami ini ditempel di pinggir-pinggirnya. Dan kertas origaminya bisa sampai penuh, tapi jangan sampai menutupi tulisan yang sudah adik-adik tulis ya. Terserah adik-adik untuk menghias karton ini, kertas keras ini. Sekarang ini bagian depannya dulu kita hias, kita tempelin sesuai dengan selera adik-adik. Nah, kemudian ini jadinya seperti ini bagian depannya. Sekarang bagian belakangnya kita tempelin lagi dengan potongan kertas origami. Ingat adik-adik, kalian boleh pakai yang lain ya, boleh stiker, boleh diwarnai dengan krayon, sesuai dengan apa yang adik-adik suka. Nah, ini bagian belakangnya sudah jadi. Kemudian untuk membuat gantungannya, terlebih dahulu kita lubangin bagian atasnya untuk kita ikat dengan talinya. Adik-adik bisa gunakan gunting atau alat untuk pembolong kertas ini, seperti alat pembolong kertas ini. Nih, sudah bolong kertasnya. Kemudian kita ambil tali atau pita, lalu kita ikatkan ke sini. Tara, sudah jadi. Nah, adik-adik tahu apa ini? Ini adalah hanging door atau gantungan di pintu kamar kalian. Bisa taruh di pintunya atau di pegangan kuncinya. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik sedang saat teduh, nggak ada yang bisa ngeganggu kalian karena ada tulisannya di sini sedang saat teduh. Adik-adik lewat hanging banner ini kita diingatkan seperti Maria yang selalu mempunyai waktu, memberikan waktu dan hati yang terbaik buat Tuhan. Nah, kita juga harus seperti itu, memberikan hati dan waktu yang terbaik kita untuk Tuhan. Caranya bagaimana, Kak? Caranya ingat setiap hari untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik yang berulang tahun di bulan ini, kakak mau berdoa biar berkat Tuhan turun atas hidupmu ya. Tuhan memberkati hidupmu dalam segala hal,
disayang Tuhan, dipeluk Tuhan, bahkan segala apa yang dirancangkan Tuhan jadi dalam hidupmu. Dan biarlah segala sesuatu yang baik datang dalam hidupmu, keluar masukmu diberkati Tuhan, umur panjang di tangan kananmu, kekayaan, kehormatan di tangan kirimu. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas hidupmu. Berkati mama, papa, anak-anak ini Tuhan, biar setiap pekerjaan, apapun yang mereka lakukan, orang tua mereka diberkati Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, menjadi anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang cerdas dalam segala hal untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, diberkati dalam segala hal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik pasukan kesayangan Tuhan. Tanggal 25 April 2021, ibadah anak at Kids GB Kamboja tidak melalui YouTube ya, tapi kita akan beribadah bersama langsung melalui Zoom. Mohon diperhatikan jam Zoom untuk setiap kelasnya. Kelas pertama, usia kelas 1 sampai 3 SD, Zoom kelas jam 9 pagi. Kelas toddler, usia 0 sampai 6 tahun, Zoom kelas jam 10 pagi. Dan kelas besar, kelas 4 sampai 6 SD, Zoom kelas jam 11 siang. Link Zoom akan dibagikan oleh kakak-kakak melalui grup kelas masing-masing ya. Untuk parents yang belum mendaftarkan anak, mohon langsung DM nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi ke Instagram Sekolah Minggu @kidsgb Kamboja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.